Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a syan Ya Rafi'a syan Ya Rafi'a syani wa daraji لا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وذريته وأهل بيته الطيبين وجميع الأولياء والصالحين محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله إلى حضرتهم وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آتينا أفضل ما تؤتي به عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى ودمن nab'a bijami ulumihi bidaraini amin. Cabang iman yang ke-58 ialah berbuat baik terhadap hambanya. Zaman dahulu ada hamba, sekarang tidak ada lagi hamba. Barangkali karyawan bawahan termasuk itu sekarang. Cabang iman yang ke-58 ialah berbuat baik terhadap hamba sahaya dan memaafkan segala kesalahannya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita, termasuk kesehatan, kesempatan, panjang umur, sehingga kita bisa kembali melanjutkan daripada amaliyah rutin kita, yaitu setiap malam Kamis pembacaan Ratibul Atas dan dilanjutkan dengan niat kita sama-sama, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan gawian kita, amaliyah kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah yang diterima, diberikan keberkahan kepada kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa alla yukallifa minal amali ma la yatiqu. Artinya, bagi hamba sahaya itu makanan dan pakaian yang layak. Jadi kalau zaman dahulu budak atau hamba sahaya, maka dia berhak mendapatkan makanan dan pakaian yang layak. Karena yang dibiarkan urai-urainya tuh ada. Yang kemudian wa alla yukallifa minal amali ma la yatiqu, dan hendaklah jangan memberatinya dengan pekerjaan yang ia tiada kuasa. Ya. Mentang-mentang hamba apa ampun kita sekehendak menyuruh di batas di luar batas kemampuannya, jangan kada boleh. Ya. Sama aja tuh, kena masuk kepada binatang piaraan yang sifatnya dipekerjakan, kayak kuda, onta, ya, hemar, keledai itu.
kerbau. Lalu diberikan beban di atas kemampuan dia, kasihan. Pada satu ketika ada onta. Onta ini pas kebetulan Rasulullah lewat, onta ini lagi diikat, belinang air mata onta ini. Rasulullah melihat, ditanya kenapa. Ujar si onta, itu nama majikanku tuh, membebani aku kada sesuai dengan kemampuanku dan memberi makan aku kada pas, kada sesuai pulang lawan makanan dah. Ada kita kan biasanya mun kita hendak begawi kuat tuh makan banyak ya. Ada yang ini beri makan kulir tapi tenaga ontanya diparas. Nah, itu onta. Jadi Rasulullah salah satu keistimewaan beliau ya, yang disebut dengan nama Rasulullah itu ada al-jami', menghimpun. Artinya apa? Seluruh mukjizat mulai zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa dihimpun, ditaruh ke Rasulullah. Dan bisa mendengar hewan berbicara. Onta tadi menangis. Ditakoni kenapa? Tuna, majikanku tuh pelit banget. Beri makani sedikit, tapi begawi ya Allah. Nah, itu satu kasus. Ada lagi yang lain, unta juga nangis. Kenapa jadi Rasulullah menangis? Majikanku tuh parah. Kenapa? Ada sembahyang. Ini parah bener mungkin ini deh. Jadi dari satu sisi ya, Rasulullah itu diberikan, bukannya Nabi Sulaiman aja yang bisa berpandai lawan hewan, tapi kada, Nabi kita juga bisa. Makanya al-jami' itu menghimpun. Nah kalau dibahasakan ke bahasa daerah kita, ya nang sekumpul ngarannya tak. Itu mazharnya kan. Terkumpul wadah sidin semuanyaan rupa, wajah, suara, ilmu, kealiman. Jadi kembali kepada bahasan kita, bacaan kita. Kalau kita mempunyai hamba sahaya ini, maka hendaklah kita memberi makan yang layak dan memberi pakaian yang pantas. Dan jangan membebani pekerjaan dia di luar kemampuan dia. Dan riwayat yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha fima malakat aymanukum, at'imuhum mimma ta'kulun, waqsuhum mimma talbisun, wala tukallifuhum minal amali ma la yatiqun." Artinya, takutlah kamu kepada Allah atas hamba sahaya. Bahasa kita nih, hati-hati bila berisi hamba. Bila berisi hamba sahaya, hati-hati. Takut kepada Allah Ta'ala. Apa permasalahannya? Yang dianjurkan, berilah mereka makan sebagaimana makanan kamu. Berat kira-kira nilai. Tapi nang wajar-wajar aja lah artinya itu kan. Kadepang misalkan pas majikan makan ayam panggang, hambanya makan ayam panggang juga kadang mesti, itu artinya nang layak aja lah, nang pantas. Makanya dulu ada sebuah kitab namanya Tanbihul Mughtarrin. Itu dibaca oleh guru Bahari. Salah satu diantaranya untuk menghilangkan sifat-sifat sombong adalah makan bersama karyawan. Presiden makan bombay pembantu. Itu salah satu trik gaya
menata hati supaya hilang sifat kesombongan itu. Artinya apa? Kita kadang merasa hebat, kadang merasa atasan, kadang merasa orang yang di atas, kadang sama. Kalau Nabi Isa itu lebih keras lagi. Ujian Nabi Isa dalam ungkapan beliau, apabila minum kada mau minum di bakas orang, itu termasuk sombong. Nah, cuman kan kita dalam hadis juga minum itu kan yang di gelas toh bisa dengan niat mengambil barakah. Cuman ini di luar kebiasaan orang banyak. Ya. Kalau misalkan tamu datang pada kita, minum aqua, sisa tamu itu dikumpulkan diminum. Niatnya apa? Ujur sidin mengambil barakah tamu datang tuh. Cuman kita kan mungkin ya rasanya tuh kayak apa gitu. Cuman itulah cara trik kita untuk mengobati hati supaya jangan merasa diri kita lebih bagus dari orang. Nah, berkaitan dengan hamba tadi, atau termasuk bagian daripada karyawan kita kah? Sesekali berikan makanan, makan sama-sama nimbrung, ya, supaya ada kebersamaan, dan itu cara untuk menghilangkan sifat ananiah, sifat keaku-akuan. Dan janganlah kamu memberati mereka dengan pekerjaan yang mereka tiada kuasa. Jadi yang kira-kira kada mampunya mengangkat itu kada usah. Pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berapa kali kita memberi maaf kepada seorang pembantu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berilah mereka maaf setiap hari 70 kali. Sampai 70 kali ini muyak kali. Tapi itulah Nabi. Nah, Allah Ta'ala ya kayak itu juga. 70 kali tersalah, minta ampun tetap diampuni. Kita kan sampai 70, sampai 3 kali aja selesai. Bandung Betawi katanya selesai kisah. Tinggal sana. Nah, itulah. Lalu timbul kina pepatah nang filosofi orang nang Jawa teh. 4 uwe. Wahin, watok, watak. Artinya apa? Kita kadang menilai orang tuh, begitu orang tuh salahnya berulang-ulang, sudah vonis kita gampang, memang sudah biasa itu. Padahal agama kan begitu. Orang minta maaf, maafi. Cuman praktiknya ini borat banget. Berat sekali. Jadi ujur Rasulullah 70 kali berikan maaf kepada pembantu. Ya. Apalagi misalkan yang kalau kita mendengar kisah-kisah yang mereka menjadi pembantu pelayan yang ucapan kasar segalanya itu jangan sampai terjadi. Ya. Tapi biasanya kalau ada satu daerah ya di Mekah itu kebiasaan orang Arab yang namanya hemar bagar itu udah biasa. Nah, itu kita kan kasar banget, sambatnya sapi.
mapimuh ya, kada butak, macam-macam. Nah, itu kan kalau bisa ya jangan sampai keluar kata-kata semacam itu. Apalagi ini bisa diartikan dalam bahasa lain selain budak, ini kan karyawan. Ya, karyawan. Salah ya maafi. Bermula memberi maaf kepada hamba sahaya atau kepada orang yang zalim kepada kita, apalagi berbuat baik kepada mereka adalah sifat para siddiqin. Ini artinya kita memaafkanlah kesalahan orang lain. Apakah orang lain itu termasuk bawahan kita kah, ataupun budak kita kah umpamanya, atau orang zalim sekalipun kita maafi, maka itu termasuk adalah akhlak atau perilaku daripada sifat-sifat para siddiqin, para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Ala tuhibbuna an takunu ka Abi Damdam?" Qalu ya Rasulullah, wa man Abu Damdam? Qala inna Abu Damdam kana idza asbaha qala Allahumma inni qad tasaddaqtu bi irdi ala man zalamani. Artinya, hendaklah kalian senang bahwa kalian itu menjadi seperti Abi Damdam. Ini ada seorang sahabat Nabi menjadi contoh dalam masyarakat. Ngarannya Abi Damdam. Ini kalau didammahakan membacanya lah, coba lah. Abi Dumdum, jangan. Abi Damdam. Nama orang ya, Damdama. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa Abu Damdam itu? Maka Nabi bersabda, sesungguhnya Abu Damdam adalah orang yang berdoa setiap pagi harinya, Allahumma inni qad tasaddaqtu bi irdi ala man zalamani. Ya Allah, sesungguhnya aku sedekahkan kehormatanku atas orang yang menzalimi aku. Ini bertawar ngarannya. Orang tuh bila menyambati kita atau menghina kita, mencaci maki kita, itu kan sama halnya orang itu memberikan kebaikan kepada kita. Nah, ada si Abi Damdam ini kada ujur sidin, siapa aja nang menyambati aku karena menghina aku kah, aku maafi deh. Jadi hukumnya sedekah. Hukumnya menjadi sedekah daripada harga diri sidin tadi. Ya, yang minggu yang lalu kan ada seorang anak muda yang dipastikan masuk surga itu. Doanya itu aja, ya Allah, siapa aja nang hari ini berbuat salah lawan aku, menzalimi aku, menghina aku, mencaci aku, memfitnah aku, sebelum ya Allah mereka itu minta maaf, sudah ku maafi ya Allah. Nah, ini mirip-mirip lawan Abu Damdam ini sifatnya. Dan setengah daripada perbuatan yang jahat kepada hamba sahaya yaitu tiada memberinya makanan dan pakaian yang mencukupinya, dan memberikan pekerjaan yang berat kepada mereka, dan selalu mencelanya, selalu mencela dan memukulinya. Nih parah lagi nih, dengan tiada kesalahan yang memadai. Maka jika tuannya melakukan seperti itu, maka ia akan diqisas di negeri akhirat. Itu nanti di akhirat balasannya.
Dan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinina fama qala li uffin qattu wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima wala li syai'in taraktuhu lima taraktuhu. Artinya, aku telah membantu menjadi pelayan Rasulullah, ujar Anas bin Malik, selama 10 tahun. Kada gampang-gampang 10 tahun lawas nih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada pernah berkata kepadaku, celaka engkau. Ya bahasa kita nih, bepalanya ikam nih. Tidak. Dan tiada pernah berkata kepadaku, bagi sesuatu yang engkau kerjakan, ujar Anas bin Malik nih, apapun gawianku, Rasulullah kada pernah bertanya, kenapa engkau kerjakan? Jawab bahasa ikam, kenapa ikam makan menggawi itu? Tapi kada. Dan tiada pernah berkata kepadaku, bagi sesuatu yang engkau tinggalkan. Kalaupun aku kada menggawi, jadi Anas bin Malik, Nabi kada pernah juga bertakun, kenapa engkau tiada kerjakan? Nah, cuman ini Nabi. Namun dalam karyawan yang dalam arti urusan ada transaksi gaji, kena kawa. Pengolahan ya mano karyawan ini asal kada begawi kada ditagur juga. Gawi tak salah berdiam aja juga. Nah, ini lain. Arti kita kan bermuamalah apabila ada hubungan antara atasan dengan bawahan, karyawan dan pimpinan yang sifatnya itu adalah ada transaksi gaji. Nah, itu harus seorang pimpinan harus bijak. Ketika salah ya maafi, kemudian bimbing arahkan baik-baik. Kamu nyakar begawi, tagur. Nah, cuman kadang-kadang tuh namanya manusia ini ya Allah penuh dengan perhitungan. Amunnya kira-kira dihitungnya harian, tapi digasak burungannya setengah hari selesai, macam-macam aja juga. Nah, itu lah. Nah, jadi itu akhlak Rasulullah. Jadi siapa Anas bin Malik ini kan membantu aja, tapi Rasulullah kada pernah apabila ada yang digawi tak salah toh, Rasulullah kada pernah mempertanyakan, kenapa kamu menggawi kayak itu, kada. Kalau bahasa siapa almarhum Kiai Zainuddin MZ, ujar sidin Anas bin Malik ini membantu Rasulullah selama 10 tahun, kada pernah melihat piring terbang. Gitu. Ada kawan-kawan yang pernah begawi di Malaysia, yang namanya sumpah serapah itu biasa, sudah katanya. Cuman namanya kita nih mencari duit, katanya udah ditahan ya. Itu paling berapa tahun, 3 tahun kontrak selesai pulang. Betul betalinga bangang tuh sambet turang apa, kayak penting gajian katanya. Itu namanya pekerjaan. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi cabang iman yang ke 58, yaitu adalah berbuat baik kepada hamba sahaya. Kemudian cabang iman yang ke-59 ialah ketaatan seorang hamba kepada tuannya. Cabang iman yang ke-59 ialah ketaatan seorang hamba kepada tuannya. Ini kebalikannya lagi. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu sabiqin ilal jannati mamlukun ata Allah wa ata'a mawalihi. Artinya, orang yang pertama dihalau. Apa dihalau ini bahasa mana? Dihalau, digiring.
dihalau masuk ke dalam surga, digiring atau disuruh masuk ke dalam surga adalah seorang hamba yang taat kepada Allah Ta'ala dan taat kepada Tuannya. Jadi taat kepada Tuannya itu ada perhitungan. Nah makanya kalau kita misalkan bekerja dalam sebuah perusahaan kah, itu tergantung kepada karyawan itu sendiri. Apabila si karyawan itu yang terpikir di dalam otaknya adalah perhitungannya sebulan sekian aja, tanpa berpikir, tanpa menyisipkan niat untuk membantu, maka di sini yang didapat oleh karyawan itu hanya adalah nilai setiap bulan, umpama 5 juta tuan. Nilai pahala belum tentu. Tapi kalau diniatkan membantu, menolong saudara kita karena dia tidak mampu mengerjakan, lalu meminta kita walaupun dengan cara dibayar, ada niat kita menolong, ada niat kita membantu, maka itu akan menjadi nilai pahala. Nah sudah sampai Isya, kita sambung minggu depan. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarabna bi annana naqtarabna wa annana asrabna la laza ashrabna fatub alaina tauba tagsilu kulla hauba واستر لنا الأورات وآمين الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تيش صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.